Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nama saya Igede Utama Hadi Sustrisna sebagai tenaga pengajar di program studi Teknik Sipil Fakultas Sains, Teknik dan Terapan Universitas Mandalika. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk semester 3 mata kuliah Bahan Perkerasan Jalan memiliki nilai SKS sebanyak 3 SKS, yaitu 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk tugas praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi Teknik Sipil. Tujuan dalam pembelajaran bahasa perkerasan jalan yaitu untuk menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses atau komponen, dan menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering principle, dan sains rekayasa. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah bahan perkerasan jalan. 1. Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat di lingkungan. 2. Menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip rekayasa atau engineering principle dan sains rekayasa. 3. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses atau komponen. 4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 6. Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa. Deskripsi mata kuliah bahan perkerasan jalan ini, mata kuliah perkerasan jalan membahas tentang sejarah perkerasan jalan, macam lapisan perkerasan jalan, bagaimana formula campuran dirancang, jenis dan unit pencampur, cara pengerjaan di lapangan, dan jenis kerusakan jalan. Materi pokok pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai teoritis aplikasi rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sehingga mampu melaksanakan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis mahasiswa rekayasa. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah bahan perkerasan jalan ini adalah secara tatap muka atau luring dan daring dengan cara menjelaskan materi di awal perkuliahan dan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas dan praktikum baik secara individu atau berkelompok. Adapun teknik pengajaran bahan perkerasan jalan ini adalah menggunakan komputer atau notebook metode slideshow untuk menyampaikan presentasi kepada mahasiswa. Setiap mahasiswa harus mengerjakan tugas menggunakan komputer dan didiskusikan, bisa juga dilanjutkan melalui WhatsApp dan Zoom meeting. Untuk sistem penilaian mata kuliah bahan perkerasan jalan ini, 1. Kehadiran setiap perkuliahan. Yang kedua, keaktifan mahasiswa di kelas. 3. Hasil tugas individu yang dilanjutkan di luar kelas. 4. Tugas praktikum yang dikerjakan di ruang laboratorium dan data hasil praktikum dikerjakan secara kelompok yang dilanjutkan di luar kelas. Yang kelima, kerapihan tugas. 6. Ketepatan dan menyajikan. 7. Kelengkapan. 8. Kedisiplinan. Adapun kriteria penilaian adalah mata kuliah sebagai berikut. Kehadiran 30%, UTS 20%, tugas 20%, UAS 30%. Dan untuk penilaian hasil ujian semester atau informasi lainnya dapat dilihat melalui si akad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkuliahan untuk bahan perkerasan jalan sebagai berikut. Selamat siang. Sehat? Sehat. Untuk pertemuan yang kemarin sudah dibaca-baca kan? Sudah. Mengenai tanah dasarnya. Oke, kalau saya
buka langsung sama pertanyaan. Ada yang ditanyakan nggak? Masalah tanah dasar itu. Ya, tanya. Silakan. Bagaimana cara pengujian kepadatan lapangan tanah dasar? Cara pengujian di lapangan. Oke. Cara pengujian di lapangan tanah dasar itu biasanya dilakukan dengan metode sampel, bisa juga dengan CBR tekan menggunakan beban. Sampel test. CBR di lapangan menggunakan metode sampel test dan CBR lapangan. Kalau sampel test ini seperti ini. Ini diperbolehkan. Kalau ada CBR lapangan, nanti bebannya itu ditekan. Nah, di sini ada dial, di sini pembacanya. Nanti ini yang ditekan. Ada faktor P. Nah, ini CBR lapangan. Ini metode sampel. Sampel test. Ini hasil. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya, campuran aspal dan agregat. Dari fungsinya, aspal itu merupakan bahan pengikat dari suatu campuran aspal. Aspal ini terdiri dari ada aspal alam dan ada aspal curah. Aspal alam itu berupa aspal bitumen yang disebut dengan aspal asbeton. Itu terdapat di Gunung Buton. Kalau dia yang aspal curah ini dari penyulingan minyak bumi. Nah, distribusinya fungsinya pada struktur perkerasan. Dari fungsi pada struktur perkerasan yaitu lapisan permukaan, lapisan aus, lapisan fondasi, lapisan penutup, dan seterusnya. Dari kemampuan yang didistribusikan beban tersebut, campuran beraspal non-struktural, campuran beraspal struktural. Kalau yang disebut metode pencampurannya ada yang campuran dingin, campuran hangat, dan panas. Hot red aspal seperti di gambar, inilah pembentukan di lapangan. Dia sifatnya durabilitas tinggi tanah terhadap letak, memberikan skid resistance yang baik. Nah, kalau dia aspal panas seperti HRS, ada juga disebutkan AC. Dia cukup penghamparan di lapangan itu suhunya sampai 150 lah kalau yang aspal panas. Nah, di sini juga disebutkan aspal konkret AC, disebut aspal konkret AC. Ada yang BC, AC, ada yang BC. Itu aspal konkret AC, aspal konkret wearing course yang lapisan atas, cuman yang di sini saya bicarakan yang AC. Nah, di Indonesia juga dibagi menjadi beberapa, yaitu ada disebut laston, lataston, lapen, latasir, buras, burtu, burda, dan lasbuta. Kalau di Indonesia pasti sudah ada yang tahu tentang lapen ya.
yang seperti dicampur pasir, ditebar, baru dikecapin. Sering orang bilang seperti itu. Nah, bahan utama pembentuk perkerasan. Bahan utamanya tanah, pasir, agregat, dan aspal. Agregat pesah dari crusher. Nah, seperti ini laston terdiri dari aspal keras, AC, terdiri dari agregat yang memiliki gradasi yang menerus dicampur, dihampar, dan dipadatkan pada suhu tertentu. Laston juga ada, kalian bisa lihat penjelasannya. Nah, lapen yang tadi saya jelaskan terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci dengan gradasi terbuka. Nah, ini yang sering dipakai buras. Campuran terdiri atas aspal, taburan pasir dengan ukuran maksimum. Nah, taburan pasir ini biasanya buras ini digunakan di jalan-jalan yang pecah-pecah rambut gitu. Yang 4 mili mikron seperti pecah buaya digunakan laporan aspal buras ini. Nah, untuk pengenalan yang tadi ditanyakan CBR, yaitu pengujian CBR ada 2, pengujian laboratorium untuk jalan baru dan bandara, pengujian CBR lapangan untuk overlay jalan. Biasanya kalau pengujian CBR laboratorium itu ya dilakukan di laboratorium. Tanah yang diambil atau sampel yang diambil itu digali dulu sedalam perkerasan yang akan digunakan. Itu laboratorium, terus dibawa ke lab, diuji. Di sana diuji kuat tekan. Nah, kalau yang CBR lapangan itu digunakan alat berat sebagai penahan bebannya. Itu ditekan juga. Kalau tidak dia berat, alat beratnya ini alat berat di sini. Akan seperti ekskavator. Alat berat. Ekskavator. Biasanya saya pakai yang itu. Yang dipakai seperti itu kalau teman-teman di lapangan. Dia kalau tidak berat, muatannya tidak 12 ton atau lebih, dia akan ngangkat dia bebannya. Karena pengujian tanah ataupun LPA itu sangat padat. Kalau tanah kalau tanah timbunan biasanya itu 10% CBR-nya, kalau tanah dasar 6%. Nah, kecuali kalau LPA itu membutuhkan beban yang sangat berat. Kita udah bicarakan. Nah, seperti ini kalau yang alat yang kalian lihat ini merupakan CBR laboratorium. Ini diputar, biasanya diputar. Nah, yang ini langsung tekan dialnya di sini memakai. Seperti itu mulnya. Biasanya perendapan dilakukan 4 hari. Direndam dulu baru diuji untuk melihat penyusutannya. Kan ada CBR perendaman. Nah, kenapa harus dilihat 4 hari? Kenapa tidak 3 hari? Sebatas di mana dia tidak lagi kembang susut tanah itu, baru bisa diuji CBR di labnya. Tidak mesti sampai 4 hari. Nah, ini bentuk yang tadi sempat ditanyakan, bentuk pengujian CBR lapangan. Seperti ini bebannya, ini kebetulan pakai tandem roller. Nah, bebannya itu di situ. Nah, kalau dia keras tanah itu atau LPA, dia ngangkat bebannya. Alat itu sendiri yang ngangkat. Tujuannya meningkatkan mutu tanah, menaikkan kuat geser tanah, memberikan daya dukung tanah. Nah, ini yang sering ditanya, daya dukung tanah itu kayak gimana? Ya, fungsinya itu CBR. Nah, ini alat pemadatnya yang paling atas, Vibro, biasanya menggunakan roda karet. Ini untuk penanggulangan yang ada kayak seperti terpal itu, untuk penanggulangan air itu biar tidak naik ke atas. Maksudnya seperti ini. Ini misalnya tanahnya lempung, berair, ada air, biar nggak sampai ke atas. Ini ada beban air yang ke atas, makanya ditutup menggunakan
biasanya biotekstil. Paling paling yang masih kelihatan porinya itu biomembran. Ini geotekstil. Geotek bukan geotekstil. Geotek. Nah, kita bicara ke agregat. Nah, berdasarkan proses pengolahannya dipecah di instansi dasar. Ada yang alam, ada yang buatan. Kalau alam, biasanya batu-batunya itu butir-butirannya itu ada yang 4 in, 5 in. Kalau buatan dipecah menggunakan sistem crusher. Ada di situ disebutkan agregat dengan gradasi baik. Nah, itu gradasi baik itu dia menerus dari kecil ke besar, menerus. Terus yang gambar kedua, agregat dengan gradasi seragam. Nah, itu seragam rata. Agregat dengan gradasi celah. Celah-celahnya itu diisi. Nah, itulah makanya perlu kita gradasi komposisi kan. Setiap material itu batu, agregat, ada pasir, ada abu batu digradasi untuk sebagai bahan pengisi dari celah itu biar struktur jalan itu padat. Nah, ini contoh untuk melakukan analisa saringan yang tadi saya bilang gradasi menggunakan alat saringan. Nah, gimana cara kita untuk mengetahui daya tahan agregat tersebut? Caranya menggunakan metode abrasi. Abrasi alatnya namanya Los Angeles abrasi. Nah, itu dipukul pakai bola-bola itu dia diputar, nanti dia mukul. Sebelum dipukul dia sama batu-batu ditimbang dulu. Nanti baru hasilnya itu keluar, nanti kayak tepung gitu. Ditimbang perbedaan berat yang lolos saringan. Kalau batu yang baik itu abrasinya kurang dari 40%. Nah, ini jenis batu-batuannya. Untuk mengukur pipih lonjong, nah seperti itu alatnya. Seperti yang ditampilkan untuk mengukur, bukan pakai sketmat ya, yang nanti dia maksudnya dalam ukuran berapa. Kalau tidak ada punya alat ya apa boleh buat, kita pakai sketmat. Nah, ini untuk menguji kesetaraan pasir. Biasanya kalau uji kan biasanya diambil di lapangan, dikocok dulu berapa kadar lumpurnya, 5%. Kalau di hot mix 1-2. Ini persyaratannya kita bisa lihat di SNI. Untuk persyaratan agregatnya di SNI itu kalau lebih mudahnya dia dirangkum di spek 2018 versi 2 untuk Bina Marga. Di sana semua pengujian menurut SNI ada. Nah, ini tadi saya bilang, apakah aspal itu? Aspal merupakan material organik yang kompleks, dapat diperoleh langsung dari alam. Nah, fungsinya sebagai bahan pengikat antar aspal dan agregat. Ini seperti itu. Untuk aspal ada yang bertanya? Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita untuk mengetahui kepadatan campuran aspal di lapangan? Cara mengetahuinya, begini. Sebelum kita mengarah ke sana, kan kalau kita membuat campuran aspal itu kita harus komposisi dulu kan. Setelah tahu komposisinya, baru kita campur, kita mix, terbentuklah sebuah produk material campuran beraspal. Setelah terbentuklah produk, baru kita bawa ke lapangan. Nah, di lapangan dihampar menggunakan namanya finisher. Dipadatkan, untuk padatan awal menggunakan tendam. Pemadatan yang kedua menggunakan namanya tire roller yang ban karet. Passing berapa bilasan. Sesudah dipasing, biasanya itu 14 passing itu dikatakan bolak-balik 1, 2. Nah, itu yang dikatakan passing. Biasanya 14 kali, barulah kita
core, namanya di core itu diambil ini jalan misalnya di core ini. Anggap ini jalan ini di core, titiknya itu nanti hasil core-nya itu bukan sampelnya. 4 cm, biasanya diameter core 4 inci. Nah, diambil hasil core itu dibawa ke site, maksudnya ke site itu ke tempat timbangan. Ini setelah di core kita diamkan dulu kering udara, barulah kita sistematisnya dari benda uji, hasil core kita keringkan, sudah keringkan baru ditimbang, kering. Setelah ditimbang kering, kita tenang. Benda uji ini kita rekam selama 24 jam. Setelah 24 jam kita angkat, keringkan, bukan diangkat. Dan 24 jam dulu, baru kita angkat timbang dalam air. Nah, metodenya timbang dalam air. Ini air. Ini timbangan. Timbangan kita kasih galuran, benda ujinya di bawah. Ini benda ujinya kita timbang nanti berapa yang menunjukkan nilai. Itu kita timbang dulu di dalam air, baru diangkat. Ini diangkat. Nanti dikeringkan. Biasanya saya gunakan kanebo. Ya, dilap-lap gitu aja, biar dia jenuh air, dilap-lap gitu aja. Baru lagi kita timbang. Nah, ini dibilang jenuh air. Yang ditimbang setelah di dalam air itu jenuh air, kering SSD. Nah, rumusnya itu mencari dia dikatakan padat itu namanya bibit. Kering udara dibagi SD jenuh air ya, dikurangi dalam air. Ini berat SSD yang tadi di sana dengan kanebo, yang ini dalam air. Nah, kamu bikin biasanya berat aspal itu 2,37, 2,237. Kalau material di Lombok ini 2,3 berat aspalnya. Biasa itu kalau pasir buah biasanya beratnya 2,2. Kalau pasir di Lombok. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, cara pengujian karakteristik aspal. Nah, aspal ini beda dengan campuran beraspal. Kalau aspal ya aspal cairnya itu aspal murninya. Ini yang dilihat di samping ini namanya penetrasi meter. Penetrasi meter ya aspal itu kan aspal 60 per 70. Penetrasinya harus 60 sampai 70 itu ditekan dengan suhu ruang 25 derajat. Pakai AC. Ruang itu gimana caranya kita mencari kan kalau suhu di sini kan sekitar 30. Kalau suhu ruang 25 ya dipakaikan AC. Memang kalau ruang red jalan itu atau aspal itu laboratoriumnya memang harus pakai AC mencari suhu sekian. Berat jenis aspal ada pengujiannya titik lembek. Nah, titik lembek ini dia dipanaskan berapa dia kisarannya mencair meleleh segitu biasanya
Biasanya susunya 60 sampai 70 biasanya itu. Kalau di aspal penetrasinya 60 sampai 70. Nah, ini dia. Benda uji adalah banyak 25 gram. Ini titik lembeknya. Nah, ini juga titik nyala dan titik bakar seperti ini. Ini dibakar sampai nyala. Seperti itu. Daktilitas, kalau daktilitas ditarik. Nah, seperti gambar pengujian hasilnya. Ditarik sampai putus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri materi mata kuliah sampai di sini. Jangan lupa daftar hadir diisi ya. Nanti akan saya tanda tangan. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, sama-sama. Saya tutup kuliahnya. Demikian saya sampaikan untuk mata kuliah bahan perkerasan jalan dari program studi teknik sipil. Semoga dapat bermanfaat sebagai pembelajaran di perkuliahan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat, semangat selalu.